Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 22 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bersuka cita dengan memuji Engkau serta memainkan musik demi kemuliaan nama-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Cornelia Ayorbaba. Kepada Saudari Lia, kami persilahkan. Renungan pagi tanggal 22 September berjudul Bunyikan Pujiannya dengan Trompet. Ayatnya terdapat di dalam Bilangan 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Hari Raya Pondok Daun-Daunan adalah pertemuan penutup tahun itu. Adalah rencana Allah bahwa pada saat ini orang-orang harus merenungkan kebaikan dan kemurahan-Nya. Dari jauh dan dekat orang-orang datang, membawa tanda sukacita di tangan mereka. Tua dan muda, kaya dan miskin, semua membawa beberapa hadiah sebagai penghargaan syukur kepada-Nya yang telah memahkotai tahun dengan kebaikan-Nya dan membuat jalan-Nya menjadi lebar. Segala sesuatu yang dapat menyenangkan mata dan mengungkapkan kegembiraan universal dibawa dari hutan. Kota itu tampak seperti hutan yang indah. Pada fajar pertama hari itu, para imam menyembunyikan tiupan panjang, melengking dengan trompet perak mereka, dan trompet jawaban, dan sorak-sorai gembira orang-orang dari bilik mereka bergema di atas bukit dan lembah, menyambut hari perayaan. Ka'bah itu adalah pusat kegembiraan universal. Inilah kemegahan upacara pengorbanan. Di sini, di kedua sisi tangga pualam putih bangunan suci, paduan suara orang Lewi memimpin nyanyian. Banyak pemuja melambai-lambaikan ranting-ranting palem
dan sejenis semak berbunga putih mereka, mengangkat nada dan menggemakan paduan suara. Dan lagi-lagi melodi itu ditangkap oleh suara-suara dari dekat dan jauh, sampai bukit-bukit yang mengelilinginya bersuara dengan pujian. The Desire of Ages, halaman 448. Terima kasih atas penata layanan Saudari Lia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang Israel merayakan Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Kapankah Hari Raya Pondok Daun-Daunan dilaksanakan? Signs of the Times tanggal 10 Januari tahun 1884 paragraf 7 berkata, upacara khidmat Hari Pendamaian dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, pada hari ke-10 bulan ke-7 sesuai dengan perintah Allah. Dan dari hari ke-15 sampai 22 bulan yang sama, rakyat dan penguasa bangsa sekali lagi merayakan Hari Raya Pondok Daun. Beberapa pesan dari kutipan ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, waktu yang ditentukan, atau dalam bahasa Ibraninya Moed. Allah telah menetapkan waktu untuk merayakan hari-hari raya tersebut, dan penetapannya berdasarkan hari keberapa dalam suatu bulan. Contoh, Hari Raya Pendamaian dilakukan pada hari ke-10 pada bulan ke-7. Hari Raya Pendamaian tidak dapat dirayakan setiap bulan. Itu hanya dirayakan pada bulan ke-7 saja. Mengapa ini penting dipahami? Sebab banyak orang yang masih merayakan Hari Raya Yahudi dengan mengacu pada hari Sabat, yang waktunya juga sudah Allah tetapkan atau Moed. Kapankah hari Sabat dirayakan? Setiap hari ke-7. 6 hari lamanya kamu bekerja, dan pada hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Sabat hari ke-7 tidak mengacu kepada bulan, tetapi kepada hari. Namun, Hari Raya mengacu kepada bulan tertentu dan tidak setiap bulan dirayakan. Kemudian, yang kedua, pada bulan yang sama, yaitu bulan yang ke-7, pada hari yang ke-15, Israel mulai merayakan Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Artinya, 4 hari setelah Hari Raya Pendamaian adalah jadwal untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun yang berlangsung selama 7 hari. Itu sebabnya akan berakhir pada hari yang ke-22. Perhatikan bagian berikut ini. Pada bulan ke-7 ada 3 hari raya, yaitu Hari Raya Tiup Serunai yang jatuh pada hari pertama dalam bulan ke-7. Perhatikan hari pertama dalam bahasa Ibrani disebut Ekad. Kemudian pada hari ke-10 bulan ke-7 ada Hari Raya Pendamaian. Dan 4 hari kemudian ada Hari Raya Pondok Daun. Nah, saudara sekalian, hari-hari raya tersebut tidak dirayakan secara bersamaan. Setiap hari raya dirayakan setelah yang lain selesai. Hari Raya Pendamaian dilakukan setelah Hari Raya Tiup Serunai selesai, dan Hari Raya Pondok Daun dilakukan setelah Hari Raya Pendamaian selesai. Bahkan, Paskah tidak bisa dirayakan pada Hari Raya Pendamaian juga. Allah sudah tetapkan atau moedkan bahwa Paskah itu pada hari ke-14 dari bulan pertama. Mengapa kita perlu pahami prinsip-prinsip ini? Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku pertama halaman 125 paragraf 1. Tahun 1844, imam besar kita yang agung itu memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci di sorga untuk memulai pekerjaan penghakiman pemeriksaan. Perkara orang-orang benar yang telah mati diperiksa di hadapan Allah. Apabila pekerjaan tersebut selesai, penghakiman akan dijalankan terhadap yang masih hidup. Sejak Oktober 1844, kita memasuki masa penghakiman pemeriksaan atau yang lazim disebut dengan Hari Pendamaian, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Roh Nubuat berkata dalam Christ in His Sanctuary, halaman 187 paragraf 1 berbunyi, kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar,
dalam pelayanan lambang, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan, agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Nah, dalam upacara lambang, seharusnya perayaan Hari Raya Pondok Daun dilakukan setelah Hari Raya Pendamaian selesai. Tetapi dalam upacara kegenapannya, meski saat ini adalah Hari Raya Pendamaian, namun Hari Raya Pondok Daun adalah untuk kita juga. Ingat yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam Review and Herald tanggal November 17 tahun 1885 paragraf 14. Jadi, adakah Hari Raya Pondok Daun adalah untuk kita suatu peringatan sukacita akan berkat-berkat Allah bagi kita sebagai umat? Sebagaimana anak-anak Israel merayakan pembebasan yang dilakukan Allah bagi leluhur mereka dan pemeliharaan ajaibnya atas mereka selama perjalanan mereka dari Mesir ke Tanah Perjanjian, demikian pula umat Allah pada saat ini dengan rasa syukur mengingat berbagai cara yang telah dirancangnya untuk membawa mereka keluar dari dunia, keluar dari kegelapan kesalahan, menuju terang kebenaran yang berharga. Hari Raya Pondok Daun itu adalah suatu peringatan sukacita akan berkat-berkat Allah Bapa yang diberikan kepada kita. Dahulu bangsa Israel diminta untuk membuat pondok daun dari hasil bumi sebagai tanda bagaimana Allah memelihara mereka selama di pengembaraan. Bagi kita sekarang bukan lagi dengan membuat pondok daun. Bagi kita sekarang ini adalah suatu peringatan sukacita akan berkat Allah yang telah membawa kita keluar dari kegelapan dunia, yaitu kegelapan kesalahan, menuju kepada terang kebenaran Allah yang berharga. Bagaimana caranya? Dengan mengingat dan bersyukur atas teladan ketergantungan para pionir kita yang telah memimpin kita keluar dari kegelapan kesalahan dan masuk dalam terang kebenaran yang berharga. Jadi, merayakan Hari Raya Pondok Daun bukan seperti orang Israel, tetapi prinsipnya yaitu bahwa kita bersyukur kepada Allah karena oleh berbagai cara yang dirancang oleh Allah, kita telah dibawa keluar dari kegelapan kesalahan dan masuk ke dalam terangnya yang berharga. Dan untuk memandang ke depan saat Yesus datang menuai kita semua yang selamat untuk masuk ke dalam lumbungnya, yaitu setelah hari pendamaian selesai. Nah, Hari Raya Pendamaian dan Hari Raya Pondok Daun keduanya membawa pujian dan nyanyian. From Heaven with Love halaman 300 paragraf 3 berkata, perbukitan dan lembah di sekitar Yerusalem dipenuhi dengan tempat tinggal yang rindang ini, dengan nyanyian kudus dan ucapan syukur para umat merayakan peristiwa ini. Para umat bernyanyi dalam merayakan Hari Raya Pondok Daun. Lalu bagaimana dengan Hari Raya Pendamaian? Kita semua tahu, dalam upacara lambang, seluruh umat harus merendahkan diri dengan berpuasa pada Hari Raya Pendamaian. Semua harus menilik diri masing-masing. Tetapi, begitu hari pendamaian selesai dan permohonan pengampunan dosa diterima oleh Allah, maka umat pun bernyanyi. From Heaven with Love, halaman 300, paragraf 3, melanjutkan. Sesaat sebelum hari raya tersebut adalah hari pendamaian, ketika umat dinyatakan berdamai dengan sorga. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Mazmur 106 ayat 1, terdengar penuh kemenangan, sementara segala jenis musik mengiringi nyanyian yang bersatu. Baik hari pendamaian dan hari raya Pondok Daun, semuanya membawa rasa syukur dan nyanyian pujian kepada Allah. Karenanya, inilah seharusnya menjadi bagian hidup kita, sebab hari pendamaian tidak lama lagi akan berakhir, dan Yesus akan kumpulkan kita semua yang setia sebagai tuaiannya untuk dibawa pulang ke rumah yang Yesus telah sediakan bagi kita semua yang setia kepada Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, tentang pentingnya kami untuk bernyanyi dan memuji Allah. Oleh karena hari pendamaian tidak lama lagi akan berakhir dan Yesus datang untuk menjemput kami semua. Dan sementara itu, kami pun dapat mengenang akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan. Teristimewa telah memimpin kami keluar dari kesalahan dan masuk dalam terang kebenaran-Mu, oleh karena teladan ketergantungan para pionir kami. Mereka belajar dan menemukan kebenaran, dan oleh karena teladan mereka, kami pun menerima kebenaran yang sama. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, maka hidup kami diubahkan, dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus yang tidak lama lagi, dan kami umat-umat-Mu yang setia dibawa pulang ke sorga, dan boleh menikmati puji-pujian dan nyanyian bersama para malaikat di sana, memuji Engkau ya Bapa dan anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.